Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dengan NIM 21120700154 akan mempresentasikan mengenai BNI Asset Management Ardhani Pendapatan Tetap Syariah pada mata kuliah Sekuritas Derivatif. Yang pertama, profil perusahaan. PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities. PT BNI Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam dan saat ini PT BNI Asset Management mengelola lebih dari 80 produk reksadana. Selanjutnya, pada tujuan investasi. Tujuan investasi dari PT BNI Ardhani Syariah ini memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam efek syariah berpendapatan tetap atau sukuk dan instrumen pasar uang syariah dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan efek syariah pendapatan tetap secara selektif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini yaitu minimal 80% dan maksimal 100% dari NAB pada efek syariah pendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah RI atau korporasi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan minimal 0% dan maksimal 20% dari NAB pada instrumen pasar uang. Selanjutnya, analisis fundamental. Pada analisis fundamental ini, pada PT BNI Ardhani Syariah, yaitu mengalami kenaikan tertinggi itu ada pada bulan Juni pada tahun 2019 dan penurunan drastis itu pada bulan Februari 2020 sampai minus 4%. Untuk kinerja reksadananya sendiri, PT BNI Ardhani Syariah ini relatif naik walaupun di perbandingannya dengan perbandingan reksadana lainnya masih di bawah rata-rata. Untuk analisis teknikal pada PT BNI Asset Management Ardhani Pendapatan Tetap Syariah ini relatif naik dari tahun ke tahunnya. Untuk NAB per unitnya itu sebesar 1.500,15. Return yang didapatkan pada satu bulan itu mencapai 0,26% dan pada satu tahun itu 1,07%. Selanjutnya di sini ada portofolio reksadana yang saya miliki. Saya melakukan transaksi reksadana pada aplikasi Bibit. Bisa dilihat. Di sini terdapat grafik naik turun pada PT Asset Management Pendapatan Tetap Syariah. Ini pada satu tahun PT BNI Asset Syariah ini mengalami penurunan yang drastis pada Oktober lalu pada tahun 2022 dan saat ini sudah mulai meningkat. Selanjutnya ini merupakan bukti transaksi yang saya miliki. Saya melakukan pembelian pada 6 Februari lalu pada tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan saya melakukan penjualan pada tanggal 11 Februari pada tahun 2023 dengan nilai jual Rp61.355 dan keuntungan yang terrealisasi yang saya dapatkan yaitu sebesar Rp955. Untuk status order dari transaksi saya sudah berhasil untuk dijual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaki. Saya akan menjelaskan analisis saham, pembelian serta penjualan dari saham PT Adikarya Persero Tbk.
Yang pertama, profil perusahaan. Nama adikarya untuk pertama kalinya tercantum dalam SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961, adikarya ditetapkan menjadi perusahaan negara. Pada tahun itu juga, berdasarkan peraturan pemerintah yang sama, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan, yaitu Associate NV, dilebur ke dalam adikarya. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004, ADI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari adikarya sendiri yaitu menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian misi yang pertama membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. Kedua, mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders. Selanjutnya, menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik, menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi. Selanjutnya, analisis fundamental saham ADI. Dapat dilihat data tersebut menunjukkan data laporan laba rugi ADI dan juga data laporan neraca perusahaan adikarya. Dari laporan laba rugi dapat kita lihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dan juga penurunan yang cukup berfluktuatif ya. Kemudian dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sedikit, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam dan kembali meningkat pada tahun 2021. Kemudian dari data neraca dapat dilihat bahwa total aset dan juga total kewajiban terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kemudian untuk rasio yang saya gunakan untuk menganalisis fundamental saham ADI, saya menggunakan 3 rasio, yaitu adalah rasio return on equity atau ROE, kemudian return on asset atau ROA, dan juga debt to equity ratio atau yang biasa disebut dengan DER. Yang pertama adalah return on equity. ROE adalah suatu ukuran untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan total ekuitas untuk mendapatkan sejumlah laba, di mana semakin tinggi nilai ROE, semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi pajak. Semakin tinggi ROE berarti semakin efektif dan efisien perusahaan menggunakan modalnya dan membuat kepercayaan investor atas modal yang diinvestasikannya semakin tinggi serta akan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan tersebut. Dapat dilihat untuk return on equity dari perusahaan adikarya dari tahun 2017 sebesar 9,6, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 11,4, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 menjadi 11,0. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi di angka 0,5, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi di angka 1,07. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 yang cukup tajam. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor internal perusahaan tersebut ataupun faktor eksternal. Contohnya seperti terjadinya pandemi COVID yang menyebabkan penurunan pada return on equity pada tahun 2020 menjadi di angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kinerja dari perusahaan adikarya yang mungkin saja pandemi COVID tadi berdampak dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global yang berdampak pada perusahaan adikarya. Kemudian untuk rasio selanjutnya adalah rasio return on asset atau ROA. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dan pengelolaan aset yang telah dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Lihat bahwa dari rasio return on asset perusahaan adikarya dari tahun 2017 sebesar 1,8 meningkat menjadi 2,1 di tahun 2018,
mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan terjadi penurunan cukup tajam pada tahun 2020 menjadi 0,1 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,22. Terjadinya penurunan cukup tajam pada tahun 2020 menjadi 0,1 tadi mungkin saja dikarenakan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal, seperti adanya pandemi COVID yang menyebabkan krisis ekonomi global, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan adikarya mengalami penurunan kinerja. Kemudian untuk rasio yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah debt to equity ratio atau DER. DER adalah suatu rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan nilai ekuitas, di mana semakin rendah rasio DER, maka semakin baik. DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kebangkrutan, perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutang ataupun kewajibannya. Untuk perusahaan adikarya dapat dilihat pada tahun 2017 di angka 1,4, kemudian pada tahun 2018 masih di angka yang sama 1,4, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedikit di angka 1,5, dan pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan adikarya terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yang berarti bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang kurang baik dikarenakan hutang perusahaan semakin banyak. Selanjutnya adalah analisis teknikal dari saham adikarya. Analisa tren. Tren adalah arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Yang pertama ada uptrend. Uptrend adalah suatu kondisi ketika harga saham cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, dilihat berdasarkan garis lurus yang ditarik dan dari titik terendahnya. Berdasarkan data yang ditampilkan, dengan menghubungkan titik-titik pada tanggal 2 Januari 2018, 6 Februari 2018, dan juga 5 Maret tahun 2018, saham adikarya menunjukkan uptrend dengan persentase peningkatan sebesar 30,74%, di mana menunjukkan tren jangka menengah pada saham adikarya. Selanjutnya adalah downtrend. Downtrend adalah suatu pola pergerakan harga saham di pasar yang terus mengalami penurunan dalam kurun waktu yang lama. Berdasarkan data yang ditampilkan, dengan menghubungkan titik-titik pada tanggal 7 Mei 2021, 16 Juni 2021, dan tanggal 22 Juli 2021, saham adikarya menunjukkan downtrend dengan persentase penurunan sebesar minus 37,53%, di mana menunjukkan tren jangka menengah pada saham adikarya. Berikutnya adalah support dan resisten. Garis support adalah garis yang menghubungkan harga terendah di suatu waktu dengan harga terendah di waktu lainnya. Berdasarkan data yang ditampilkan dari saham adikarya, garis support saham adikarya terhubung pada tanggal 15 Juli 2021, 19 Agustus 2021, dan tanggal 23 Mei 2022, di mana mencapai angka 655. Selanjutnya ada garis resisten. Garis resisten adalah garis yang menghubungkan harga tertinggi suatu waktu dengan harga tertinggi di waktu lainnya. Berdasarkan data dari harga saham adikarya, garis resisten saham adikarya terhubung pada tanggal 17 Januari 2019, 17 April 2019, dan tanggal 19 Januari 2021, di mana mencapai angka 1735. Selanjutnya adalah portofolio saham dan bukti transaksi saham adikarya. Berikut ini merupakan portofolio saham dan bukti transaksi saham adikarya yang saya lakukan. Dapat dilihat pada tabel di bawah, itu merupakan tabel portofolio pembelian dan penjualan saham adikarya yang saya lakukan. Untuk pembelian saya lakukan pada tanggal 10 Februari tahun 2023 untuk saham PT Adikarya Tbk, unit sebanyak 2 lot, dan total harga saham yang saya bayarkan sebesar Rp97.600. Kemudian untuk penjualan saya lakukan pada tanggal 13 Februari 2023 saham adikarya sebanyak 2 lot dan total harga yang saya jual sebesar Rp96.000. Kemudian untuk dua gambar di atas itu merupakan gambar bukti hasil pembelian dan penjualan yang saya lakukan. Untuk pembelian sebesar Rp97.600 dan juga penjualannya Rp96.000. Dan dari hasil pembelian dan penjualan tersebut, selisih harga yang saya dapatkan, yaitu saya mendapatkan kerugian sebesar Rp1.600. Setelah melakukan analisis pada saham adikarya,
alasan saya memilih saham Adikarya dikarenakan meskipun terjadi penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tercermin dari hasil analisis fundamental. Akan tetapi pada tahun 2021 terlihat adanya peningkatan kembali dari data yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan seperti ROE, ROA sudah mulai meningkat. Kemudian berdasarkan hasil analisis teknikal, garis resisten menunjukkan harga saham Adikarya pernah berada di angka Rp1.735.000 per lembar sahamnya. Sehingga dengan membeli di harga sekarang yang masih tergolong murah, yaitu hanya di angka Rp482, memungkinkan adanya peluang semakin meningkatnya saham Adikarya di masa yang akan datang, serta diharapkan akan memberikan keuntungan. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hurul Aini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai PT S1R. PT S1 Indonesia didirikan pada 1995 di bawah perusahaan induk PT Kawan Nama Sejahtera. Perusahaan induknya sendiri merupakan pusat perlengkapan teknik dan industri nomor 1 di Indonesia. Yang pertama ada analisis fundamental. Return on equity digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. Return on equity berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dapat dilihat bahwa return on equity PT S1 Indonesia ini mengalami penurunan yang tajam sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya lonjakan COVID-19. Untuk return on asset menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Return on asset yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Dapat dilihat untuk ROA dari perusahaan S1 Indonesia ini mengalami penurunan di tahun 2019 hingga di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan tidak memaksimalkan asetnya dengan baik, yang mungkin saja terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Earning per share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earning per share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Dapat dilihat untuk grafik dari EPS PT S1 ini di tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk net profit margin-nya juga sama, di tahun 2019 mengalami kenaikan, lalu di tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Hal ini juga bisa saja disebabkan terjadinya adanya COVID-19 yang menyebabkan di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Yang kedua ada analisis teknikal. Dapat dilihat untuk grafik tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami uptrend, lalu mengalami downtrend di tahun 2019 hingga tahun 2022. Portofolio saham pada tanggal 10 Februari tahun 2023, satu lot harga saham 50.500 saya melakukan transaksi beli, lalu saya melakukan transaksi jual di tanggal 13 Februari tahun 2023 dengan satu lot dan harga sahamnya naik 500 perak dengan harga saham 51.000. Bukti transaksi beli dan transaksi jual menggunakan aplikasi Ajaib. Lalu alasan saya memilih membeli saham S1 ini dikarenakan yang pertama, S1 terus berkembang. Hingga kini S1 telah membuka lebih dari 190 toko di pusat-pusat keramaian Indonesia. Bahkan S1 juga membangun toko terbesar di dunia yang dibangun di Alam Sutera. S1 ini menjadi pionir serta pusat perlengkapan rumah dan gaya hidup terlengkap. Yang kedua, karena S1 melakukan inovasi layanan dilakukan melalui layanan pengantaran gratis, layanan
rakitan gratis, kebijakan pengembalian barang dalam 10 hari, jaminan harga, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, dengan konsep baru S1R yaitu S1R Express juga dapat menjadi sentimen positif bagi emiten. Dengan gerai penjualan yang lebih kecil dapat disesuaikan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pusat kota. Yang terakhir, S1R juga memiliki sales dan marketing secara digital seperti Miss S yang mempermudah customer untuk mendapatkan info harga dan promo lebih cepat dan dengan mudah. Sehingga meski dengan sentimen negatif dan kinerja perusahaan yang menurun di tahun 2019 hingga tahun 2022, saya menilai ada peluang untuk tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Hasanah, ingin berbagi mengenai pengalaman saya ketika berinvestasi. Produk investasi yang saya pilih yaitu reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A dengan manajer investasi PT Manulife Asset Management Indonesia. Sebelum melakukan transaksi investasi, alangkah baiknya kita memeriksa terlebih dahulu company profile-nya atau dalam hal ini profil dari manajemen investasi yang akan mengelola dana investasi kita. PT Manulife Asset Management Indonesia atau disingkat MAMI telah berdiri sejak 1996 sebagai anak perusahaan Manulife, menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksadana di Indonesia. MAMI ini merupakan salah satu manajemen investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan mencapai 109 triliun. Untuk produk reksadananya juga lengkap mulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, saham baik rupiah, dolar, dan syariah. MAMI juga sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Adapun tujuan investasi obligasi dari MAMI ini sendiri melakukan investasi pada efek yang diterbitkan oleh Badan Hukum Indonesia dan atau oleh negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari setahun dalam mata uang rupiah. Untuk kebijakan investasi MAMI ini sendiri, obligasi pemerintah berkisar 40 sampai dengan 100%, untuk obligasi korporasi 0 sampai 60% dan pasar uang 0 sampai 20%. Sedangkan untuk persentase portofolionya sedikit lebih dominan di obligasi korporasi sebesar 58%, kemudian obligasi pemerintah 40,50% dan pasar uang hanya 0,81%. Berikut merupakan bukti bahwa Manulife Asset Management Indonesia benar-benar terdaftar di OJK. Untuk produk reksadana obligasi ini, kenapa saya memilih Manulife obligasi unggulan kelas A? Pertama kali adalah karena Manulife obligasi unggulan kelas A ini termasuk dalam produk rekomendasi unggulan pada aplikasi bibit yang saya gunakan. Dan saya cek juga di agen reksadana lainnya seperti Bareksa juga masuk ke dalam produk populer yang ditawarkan. Obligasi ini diluncurkan pada 16 Oktober 2003 dengan total dana yang dikelola pada obligasi ini mencapai 1,5 triliun. Minimum investasi mulai dari Rp10.000 dan jumlah unit yang ditawarkan pada saat awal peluncuran sebanyak 8 miliar unit. Bank kustodiannya yaitu Standard Chartered Bank, kode International Securities Identifying Number atau ISIN sudah ada juga. Tingkat resiko produk ini sedang karena ini reksadana obligasi. Harga awal pertama peluncuran Rp1.000 per unit dan saat ini sebesar Rp2.856 per unit. Adapun nilai expense-nya atau biaya operasional yang digunakan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana sebesar 1,31%. Dapat disimpulkan bahwa manajer investasi Manulife Asset Management Indonesia ini cukup efisien dalam mengelola dana investasinya. Kemudian, kinerja dari Manulife obligasi unggulan kelas A ini pada masa saat saya mau membeli, yaitu sekitar Mei tahun 2022, sedikit di bawah tolak ukur reksadana yang berlaku, yaitu rata-rata bunga deposito 3 bulan di bank lokal seperti BNI, BCA Mandiri plus 2% net setelah pajak. Sepertinya dikarenakan COVID-19 yang saat itu masih cukup tinggi.
Untuk pembagian hasil investasinya per Maret 2022 sekitar 8% per tahun dan nilai tersebut konsisten dalam 6 bulan ke belakang. Kemudian untuk kinerja bulanannya selama 5 tahun terakhir terlihat sangat fluktuatif dikarenakan pandemi COVID dari 2020 sampai dengan 2022. Lalu untuk laba rugi Manulife obligasi unggulan ini dalam 2 tahun terakhir, pendapatan bersih investasi mengalami penurunan pada 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Beban investasi mengalami kenaikan, laba juga mengalami penurunan sekitar lebih dari 50% pada 2021. Hal ini wajar karena masa pandemi COVID tahun 2021 sedang tinggi-tingginya dan dalam masa pemulihan. Namun, jika melihat dari berita yang beredar pada masa itu, reksadana pendapatan tetap atau obligasi masih memiliki harapan return yang tinggi, sehingga saya tidak khawatir untuk membeli produk reksadana ini. Lalu, saya juga memeriksa siapa sih yang akan mengelola dana investasi saya di Manulife obligasi unggulan ini. Di sini terdapat 3 komite investasi yang berperan dalam melakukan formulasi investasi reksadana pendapatan tetap. Di antaranya itu, ada Afifa selaku CEO dan Presidir yang bergabung sejak 2011. Juga merupakan ketua dari Asosiasi Manajer Investasi Indonesia dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi atau WMI sejak 2001. Lalu ada juga Justitia Tripurwasani selaku Direktur dan Chief Legal Risk and Compliance Officer. Telah bergabung sejak 2010 dan berpengalaman selama lebih dari 29 tahun di bidang hukum, audit, dan kepatuhan dan manajemen resiko. Lalu selanjutnya ada Ezra Nazullah yang merupakan Direktur dan Chief Investment Officer Fixed Income. Telah bergabung sejak 2003 dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi pendapatan tetap di Asia. Berbagai penghargaan bergengsi juga banyak diraih olehnya. Dapat kita lihat bahwa pengelola dana investasi Manulife obligasi unggulan ini benar-benar memiliki kemampuan yang baik untuk memaksimalkan profit yang tentunya akan dinikmati oleh para investor produk reksadana mereka. Berikutnya yaitu bukti transaksi pembelian dan penjualan reksadana obligasi Manulife unggulan kelas A yang saya lakukan di aplikasi Bibit. Selama kurang lebih 2 bulan berinvestasi, saya memperoleh pembagian dividen sebesar Rp2.000. Proses pembelian membutuhkan waktu verifikasi 1 hari kerja untuk kemudian dapat masuk ke portofolio saya. Penjualan saya lakukan karena saat itu tujuan keuangan saya telah terpenuhi melalui investasi ini. Sehingga untuk analisis teknikalnya tidak saya gunakan. Saya banyak menimbang melalui analisis fundamentalnya sebelum melakukan pembelian. Demikian analisis fundamental yang dapat saya sampaikan mengenai reksadana obligasi Manulife unggulan kelas A. Segala pendapat yang saya sampaikan semata-mata adalah pendapat pribadi saya sehingga saya tidak bertanggung jawab atas risiko investasi yang mungkin terjadi apabila teman-teman sekalian melakukan pembelian reksadana tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.